Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada hadis yang ke-21. Silahkan dipersiapkan qori'nya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatin min fiddatin akhrajahul Bukhari. Sudah ketemu maknanya? Wa an Anas bin Malik radhiyallahu dari Anas bin Malik radhiyallahu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, pecah. Fattakhadha makana asy-syi'bi, lalu Nabi menjadikan tempat yang pecah itu silsilatin min fiddatin, yaitu dikasih patri, ya, dikasih patri dari perak, ya, dikasih patri dari perak. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mufradatul hadis, qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, qadah hadis ini bi fathataini, dengan dua fathah, qada, ya, bukan qadhun, bukan. Karena nanti kalau qadhun maknanya beda lagi. Dengan dua fathah, qadaha, artinya apa? Inaun, wadah, yashrabu bihi, yang diminum, yang minum dengannya, al-ma'a, air, wa nahwahu, dan sebagainya. Ya, kalau bahasa kita mungkin qadah itu semacam apa ya? Muk, ya. Muk. Atau bahasa lain apa? Cangkir lah begitu ya.
Tapi kalau cangkir nanti ada lagi bahasa Arabnya. Bukan lagi kodah. Ya, bisa jadi mu yang besar itu atau panci, ya. Yang kecil-kecil yang direnteng biasanya apa itu? Yang direntengin itu rantang lah, mungkin seperti itu ya. Nah, itulah kodah. Karena fungsinya dipakai untuk minum, ya, untuk minum. Jadi bukan panci besar. Kalau panci besar untuk masak, bukan untuk minum. Ini bisa untuk minum, berarti ya sekitar rantang atau apa namanya, muk tadi ya. Saya lebih cenderung pada muk besar itu loh, ya, yang ada pegangannya. Nah, ini kodah namanya. Ini terdiri pecah ya, pecah. Wa ammal kithu, kalau dibaca al-kithu bikasrin dengan kasroh, fasukunun lalu sukun, yakni kalau ini kan qodahun gitu ya, qodahun. Al-qodahu berarti mu itu ya. Tapi kalau dibaca al-kithu ya, artinya fasahmu, maka maknanya adalah as-sahmu. As-sahmu, anak panah. As-sahmu itu yang dilempar itu, yang lari itu. Itu sahm ya. Ini anak panah. Fasahmu qabla an yurasha wa yurqaba nasluhu. Jadi ini bedanya di situ. Artinya kalau dibaca kithu artinya anak panah. Kemudian inkasara maknanya insyaqqa ya. Inkasara di sini insyaqqa artinya pecah. Jadi muknya Nabi waktu itu pecah. Lalu apa yang bisa diambil dari hadis ini para jamaah? Di hadis ini permasalahannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya wadah, yang wadah itu biasa dipakai untuk minum. Lalu terjadi pecah, kemudian ditembellah, disambunglah yang pecah itu dengan silsilah min fiddah ya, dengan kawat apa tadi? Kawat las dari perak, Di zaman dulu pakai perak ya, sekarang pakai besi ya, pakai besi. Besi ketemu besi, maka lengket. Nah ini menunjukkan bahwasanya ini ada hubungannya dengan hadis yang kemarin ya. Hadis yang kemarin hubungannya apa? Larangan memakai apa? Emas atau perak. Larangan pakai emas atau perak, di mana di dalam Islam bagi kaum laki-laki tidak boleh memakai wadah, bagi kaum muslimin tidak boleh memakai wadah dari emas atau perak. Kenapa? Karena wadah emas atau perak itu untuk orang kafir di dunia. Ya, sedangkan untuk orang beriman nanti di akhirat. Ya, sabar gitu. Jadi orang beriman itu memang diuji dengan sabar. Sabar nanti di akhirat. Ya, makanya Nabi mengatakan ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa artinya? Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Yaitu di situ. Orang yang beriman banyak batasan-batasan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh begitu. Iya, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji iman kita, untuk menguji iman kita. Terkadang sing enak-enak malah dilarang. Sing enak-enak malah dilarang ya. Yang uangnya gampang cair malah dilarang. Lah di situ ya sudah, iman kita diuji di situ. Adapun orang kafir silakan mau apa saja sudah. Ya, orang kafir nggak ada kaitannya dengan hukum Allah sudah. Karena dia kafir sudah. Ya, kafir sudah. Sehingga dia akhirnya hanya berhubungan dengan hukum positif aja gitu. Dimana kalau ngapusin oleh orang nanti dimarahin kan itu, atau mungkin dimasukkan penjara. Tapi mereka bukan karena ini dihalalkan oleh Allah atau diharamkan oleh Allah, nggak ada seperti itu. Nah ini. Nah, untuk orang yang beriman para jamaah di sana
ada ujian-ujian iman. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, itu yang disebut maharimullah atau hududullah, batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya dengan larangan pakai wadah emas atau wadah perak. Tapi kalau cuman untuk matri atau nyambung tadi nggak apa-apa. Lah itu maksudnya. Nggak apa-apa. Cuman hadis seperti itu berlaku nggak sekarang? Ya, kurang berlaku. Kenapa? Karena jarang orang sekarang yang piring itu dipakai makan, piring emas. Ya, kalau orang sekarang piring emas sepertinya sekaya apapun nggak akan dipakai untuk makan. Yang ada bagaimana kalau piringnya, kalau punya piring emas atau punya piring perak, orang sekarang loh, dipajang itu atau disimpan di kotak yang paling dalam. Kenapa? Harta. Nah ini. Tapi di zaman Rasulullah mungkin orang kafir pakai apa? Wadah emas. Jadi piring yang dari emas, karena emas itu kan bisa diambil di tanah, ya, tanah yang terdiri dari emas, ya. Berarti yang namanya emas bisa dibikin oleh masyarakat, ya, oleh orang biasa bisa dibikin, asal tahu caranya masak, ya. Berarti kemungkinan ada suatu masyarakat yang adatnya pakai piring emas, ya. Mungkin di zaman dahulu. Kalau sekarang wah eman ini harta disimpan di nanti satu gram aja berapa sekarang? Jadi kalau cuman untuk matri nyambung boleh di dalam Islam. Yang tidak boleh itu ketika membuat piring dari perak atau dari emas, dan ini larangan ya, di dalam Islam. Kenapa? Alasannya tadi kenapa? Ya, kata Rasulullah, karena piring emas atau piring perak itu lahum, kata Rasulullah, lahum untuk mereka. Di kajian yang lalu, walakum fil jannah, ya, artinya dan untuk kita nanti di surga, untuk kita nanti di surga, karena surga nanti serba emas. Jadi di surga nanti para jamaah segala peralatan itu, ya pertama apa di atas emas itu? Mutiara, jamrud. Oh itu di atas emas itu. Kemudian emas, kemudian perak. Itu bahasa surga. Jadi apa faedah yang dapat diambil dari hadis ini? Nah, di sini kita akan bicara tentang ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, madama annal asla fi istimaliz zahabi wal fiddati huwa at-tahrim kama jaa fi an-nassaini al-mutaqaddimaini wa amsalihima fa inna ma ubiha minhuma yataqayyadu bi mawridin nassi. Bisa diambil dari hadis ini yaitu selama bahwasanya penggunaan emas atau perak adalah hukumnya apa? At-tahrim. Hukumnya adalah haram, ya, sebagaimana pada dua hadis yang lalu yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Tetapi fa inna ma ubiha minhuma, maka sesungguhnya yang diperbolehkan dari keduanya yaitu yataqayyadu bi mauridin nasi, yaitu menggunakannya untuk tadi itu, ya, sebagaimana yang datang dalam nas tadi, untuk pematri, ya. Kalau untuk pematri penyambung, ya, nyambung antara yang pecah, nah ini baru boleh. Jadi yang tidak boleh kalau berupa emas utuh yang dijadikan wadah, lah ini yang tidak boleh. Dan secara umum memang kaum laki-laki tidak boleh pakai emas, karena di balik memakai emas itu ada banyak hal, ya. Di antaranya bangga, ya. Bangga, terus apalah, sombong, ya kan? Ya, di antaranya di situ. Bagi kaum wanita boleh
Cuman ada lebih ngirit dari itu, di mana di masa Rasulullah SAW sampai pernah disuruh disuruh menzakatinya, dan sampai ada ancaman, ya, ada ancaman dengan api neraka dalam menggunakan emas tadi. Ya, tentu ketika menggunakan emas tadi tidak ada unsur bangga, ada unsur sombong, kemudian ada unsur untuk menampilkan diri sehingga kelihatan wah cantik, wah ini begitu, terus tidak dikeluarkan zakatnya misalnya. Nah, permasalahannya di situ. Tapi secara umum yang dilarang itu siapa? Laki-laki. Zukuru ummati dalam sebuah hadis begitu, au kama qala. Ini dilarang bagi kaum laki-lakinya umat ini. Kemudian yang kedua, jawazu islahil ina'i al-munkasiri, ya, bolehnya memperbaiki wadah yang pecah, ya, bidabbatin yasiratin au silsilatin latifatin. Itu dengan patri yang sedikit, ya. Kalau sedikit, makanya tidak apa-apa kalau sedikit, karena sedikit, cuman untuk nyambung saja. Nah, ini dasar kebolehannya di situ. Kenapa? Kapan itu terjadi? Indal hajati ila islahil ina'i al munkasiri. Ketika dibutuhkan. Tapi kalau misalnya antum punya perusahaan, memang sengaja bikin wadah, tapi di situ dikasih mainan patri emas atau perak, kira-kira gimana? Nah, ini namanya dibutuhkan itu. Berarti memang disengaja bisnis seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Nanti kembali kepada larangan menggunakan emas dan perak. Jadi kebolehannya di sini apa? Indal hajah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian tadi indal hajah, ya, bukan berarti Anda langsung bikin pabrik, kemudian yang penting kan cuma untuk nyambung aja. Jangan, itu bukan kebutuhan lagi, itu memang bisnis, ya. Ini indal hajati ila islahil ina'i al munkasiri. Ketika dibutuhkan, ya betul memang pecah, maka disambung. Kemudian yang ketiga, faedah daripada hadis ini, al hajatu huna laisa maknaha annahu la yajidu ghairaha minal hadidi wan nuhasi was sofri au nahwiha. Kebutuhan di sini, al hajah di sini, bukan berarti maknanya adalah bahwasanya tidak ada yang lainnya, ya, besi, tembaga misalnya, karena nggak ada, bukan seperti itu. Innama maknaha an yata'allaqa bi islahihi ghardun min ghairi aghradiz zinah wa tajmilil ina'i wa tahsinihi. Tetapi maknanya di sini berhubungan dengan memperbaikinya. Ya, memperbaikinya itu ada tujuan, selain tujuan untuk, lah ini masalahnya, selain tujuan untuk aghradiz zinah, ya, untuk perhiasan. Nah, selain yang untuk perhiasan. Dan untuk memperindah wadah itu supaya kelihatan elok, bukan seperti itu. Tapi memang ini dibutuhkan karena punya wadah yang memang di masa itu sering-seringnya disambung dengan perak tadi, ya. Maka hal ini boleh, bukan karena tujuan untuk perhiasan. Ya, kalau untuk perhiasan, ya perhiasan bukan berarti dipakai, karena ini dipakai. Yang tidak boleh piring itu kalau dipakai. Kalau misalnya jamaah punya piring emas, boleh nggak? Oh, kalau nggak mau kasihkan saya. Kalau nggak mau loh, ibu-ibu ada nggak? Kalau nggak mau kasihkan saya. Artinya kalau sekedar punya, boleh untuk disimpan. Yang tidak boleh diapakan? Wah, dipakai mangan soto ambil piring emas. Jangan, ya. Yang tidak boleh dipakai untuk makan, ya. Tapi kalau itu perbendaharaan yang disimpan, fala ba'sa bih, ya, enggak masalah.
Kemudian berikutnya, Masya Allah sudah habis ya, sudah habis. Tinggal faidah. Faidatun yubahu lin nisa'i min khuliyidz zahabi wal fiddati ma jarat adatuhunna bilubsihi walau kathura. Boleh bagi wanita, ibu-ibu, ya, memakai perhiasan emas atau perak sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan mereka, adat mereka, yaitu dengan memakainya emas walau kathura, meskipun banyak, tapi bukan untuk penampilan cek tambah ayu lah ya, nanti maksiatnya di situ. Maksiatnya di mana? Cek ketok ayu lah, ini maksiatnya di situ. Tapi sekarang kalau di Surabaya malah lebih baik gak usah dipakai. Kenapa? Wake jambret, wake rampok. Apalagi musim sekarang ya, musim angel golek kerjaan. Wah, ini kan anting-antingnya kan emas iki berapa gram iki. Wis sudah langsung kontek-kontekan tegatan di kono gitu. Wallahi para jamaah, malah lebih baik enggak dipakai. Berarti kalau enggak dipakai cuma diapakan tok? Ya cuma ditaruh di almari paling dalam gitu. Ya, begitulah yang namanya perhiasannya. Kemudian wa yubahu lirrajuli khatamun min fiddatin la min dhahabin. Dan untuk laki-laki yang diperbolehkan adalah cincin, ya. Cincin dari perak, bukan dari emas. Jadi kalau dari perak boleh, ya. Wa yubahu tahliyatus silahi wa adawatul kitali bima jarat bihi al-adatu aidan. Boleh untuk menghiasi pedang. Nah, ini pedangnya ada emasnya, ada peraknya misalnya, di gagangnya atau apalah gitu ya. Boleh ya. Mungkin di ujung ini supaya nanti ketika bertatapan dengan pedang lain bisa bersinar misalnya, karena ada kontak ini. Mungkin ada tujuan ke sana, mungkin untuk pedang ya. Atau alat-alat perang yang lainnya sebagaimana adatnya. Mungkin di zaman dahulu seperti itu. Ya. Wa kadza mada'at ilaihi hajatun min ribati asnanin. Nah, ini boleh juga, demikian juga yang terjadi pada umumnya, yaitu untuk mengikat gigi. Apa istilahnya, yang kan ada gigi yang tadinya maju mundur itu loh. Ada gigi maju mundur kemudian diikat sehingga jadi rapi. Apa istilahnya? Bekel. Ya, seperti itu. Dulu ada ikhwan kita yang seperti itu. Ya, pakai seperti dijaring gitu ya. Itu untuk merapikan katanya, untuk merapikan. Nah, ini boleh pakai seperti tadi ya, pakai emas atau perak karena ada kebutuhan tadi. Wattikhadhu anifin, apa dia maksudnya ya? Wa nahwi dzalika, dan untuk apa? Masa di hidung ini ya. Anfin, wattikhadhu anfin. Ada nggak yang dipakai di hidung? Orang India. Ya ini yang iya Masya Allah, kayak pernik gitu loh kan. Waduh itu ya. Ini tapi untuk siapa? Laki-laki, perempuan, karena laki-laki cuma sebatas apa tadi? Cincin, itu pun perak, mari perak perunggu, mari ngono terus besi. Untuk sampai pakai apa? Emas. Nah itu karena emas itu untuk perempuan aja ya. Tapi itu pun bukan untuk penampilan ya. Baik para jemaah, masih banyak sekali keterangannya karena keterbatasan waktu. Barangkali bisa disimpulkan bahwasanya memakai emas dan perak tadi bagi laki-laki yang boleh hanya perak untuk cincin ya. Untuk makan tidak boleh, tapi kalau untuk koleksi harta misalnya memang dia punya simpanan, bagaimana? Enggak masalah, enggak masalah. Laki-laki pun punya emas, boleh enggak? Boleh enggak yang disimpan itu? Ya boleh, itu harta, bagian daripada harta. Yang tidak boleh memakainya. Ya sudah, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Dulu pernah ada di zaman sahabat, ada seorang sahabat pakai cincin emas. Maka kemudian oleh Rasulullah dicabut kemudian dibuang. Ya. Setelah itu oleh para sahabat yang lain dibisikin,
Kenapa nggak kamu ambil lagi? Loh terus untuk apa? Ya bisa dijual, bisa di apa? Ini bisa masuk akal nggak ini? Bisa dijual, mungkin bisa ditempa lagi dipakai yang lain misalnya. Ada kebutuhan gitu loh. Masya Allah para jamaah. Maka sahabat tadi bersumpah dengan kuat bahwasanya aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.